Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi ini adalah kegiatan gue sehari-hari, bersih-bersih, terus kemudian cek email, cek WhatsApp, cek orderan dan segala macamnya, balas-balasin chat-chat juga yang masuk. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue bergerak di bidang sablon-sablon digital gitu ya, menggunakan mesin printer DTF dan ini gue bekerja dari rumah. Nah, ini gue lagi nyiapin kaos-kaosnya. Jadi alhamdulillah dapat orderan dari tetangga sebenarnya. Tetangga di satu perumahan dengan gue satu komplek, dia pesan sekitar 31 piece kaos untuk acara sekolah gitu deh, sekolah anak-anak SMP atau SMA gitu, gue kurang inget juga. Nah, ini gue lagi nyiapin kaos-kaosnya, gue lagi ngukur ukuran-ukuran desain di masing-masing ukuran kaos. Jadi ini kaosnya tuh ada berbagai macam ukuran dari mulai M atau ML ya sampai triple XL. Jadi di setiap ukuran kaos itu ukuran desainnya juga agak berbeda, kecuali di ukuran yang XL dan double XL, karena itu bedanya hanya sedikit banget ya, hanya beda di panjang kaosnya aja. Dan ya udah, setelah itu sekarang ini gue lagi melakukan maintenance harian si printer DTF-nya. Ini wajib banget dilakukan biar printer DTF kita selalu prima dan selalu siap untuk digunakan. Jadi ya udah, silahkan tonton aja videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dulu dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seperti ini lagi. Selamat menonton. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi barusan udah gue maintenance harian ya. Jadi sedot damper, dikocok damper, sedot damper, kemudian juga tadi gue ngebersihin wiper blade sama capping stationnya. Ini lagi di cleaning, perintah cleaning keluarnya dari RIP software. Kemudian setelah ini nanti kita akan nozzle check. Nozzle check itu untuk memonitor si lubang-lubang nozzle yang ada di bawah print headnya, dia ada kebuntuan atau enggak. Kalau misalkan ada kebuntuan, biasanya dia hasil nozzle checknya itu ada putus-putus gitu ya, lubang-lubang gitu. Tapi kalau misalkan lurus, semuanya rata, rapih, bisa diartikan juga itu semua lubang nozzle-nya masih bagus, masih dalam kondisi yang baik. Jadi kita akan tunggu aja ini prosesnya sampai selesai ya. Proses cleaning udah selesai, sekarang kita akan nozzle check. Nozzle checknya pakai pad bekas seperti ini, tapi yang bagian licinnya ya, bukan yang bagian ada coatingnya. Kalau yang bagian coatingnya itu kan untuk di print, sedangkan untuk nozzle check kita pakai bagian yang licinnya. Fungsinya adalah kenapa kita pakai bagian yang licin, biar nanti bisa dihapus. Jadi kita bisa pakai ini berulang-ulang gitu ya, sampai kira-kira udah agak bergelombang atau bengkok-bengkok, baru kita ganti pakai yang lain. Ya, hasilnya putih-putihnya masih putus-putus ya, bagian sini putih masih putus. Kalau untuk yang CMYK-nya sih aman, karena ya seperti yang sering kali gue bilang, warna putih atau tinta putih di printer DTF itu adalah tinta yang paling bandel, tinta yang paling susah untuk dibikin encer kalau kita nggak menanganinya dengan baik. Oke, sekarang kita akan cleaning lagi sekali lagi, head cleaning. Oke, putihnya udah oke. Ada yang bolong sih satu, tapi it's oke. Ini kita gas aja langsung. Udah oke, kalau buat gue segitu udah oke. Jadi nggak harus perfect banget. Kalau cuma ada bolong 1-2, lanjutin aja. Oke, ini udah langsung mulai ngeprint ya di angka 1440 untuk resolusinya. Resolusi print ya, bukan resolusi gambar. Beda, resolusi gambar dan resolusi print itu beda. Dipastikan aman kayak gini. Jadi sedikit tips nih ya buat teman-teman, karena ini gue belajar dari kejadian yang di video sebelumnya mungkin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai ngeprint yang lumayan agak panjang, maksudnya membutuhkan waktu lama, ini nggak terlalu panjang sih, tapi membutuhkan waktu lumayan lama. Terus misalkan kalian mau keluar nih, misalkan mau makan atau misalkan mau kemana gitu ya, diusahakan tunggu dulu si printannya ini atau pad filmnya ini keluar seperti ini.
Kalau dia udah keluar seperti ini artinya kan udah lancar, udah tidak ada tahanan apapun di sana. Ini udah aman untuk ditinggalin gitu ya. Jadi jangan baru mulai di print itu udah ditinggalin. Oke, jadi ini sambil ngeprint barusan ada yang chatting nanyain printer DTF Jaka. Nah, kalau misalkan ada yang nanyain kayak gini, gue biasanya izin untuk nelpon. Boleh nggak nelpon biar lebih enak ngejelasinnya gitu. Jadi kita akan langsung telepon aja sekarang. Halo Mas, selamat pagi. Pagi ya. Ya lebih enak nelpon kayaknya Mas. Iya. Jadi gini Mas, kalau untuk harga si printer DTF itu udah full sama paketnya ya Mas. Paketnya itu maksudnya bahannya seperti tinta, pet film dan juga powder itu saya jualnya 12,3. Ya. 12,3. Belum ongkir ya. Nanti kalau misalkan mau dicekin ongkirnya, Masnya boleh WA aja ke saya, alamat lengkapnya nanti saya cekin ke kargo dulu gitu. Nah, terus kalau misalkan memang nanti berminat untuk masalah oven dan apa namanya mesin pressnya, nanti saya bisa kasih link rekomendasinya. Bisa beli di Tokopedia atau di Shopee. Karena saya juga itu masih ngambil di orang Mas. Kalau misalkan saya masih ngambil di orang terus saya jual ke Mas, nanti harganya bisa lebih mahal. Jadi mendingan langsung naik ke vendor aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak ya, kalau ini Mas kayak ya kan apa kayak kan masih awal lah maksudnya kan sebenarnya ada ini kayak ada fotokopian mau sekalian tak gitu. Iya. Kan cetak undangan sekalian apa souvenir gitu. Gitu ya. Kalau misalnya untuk pelatihannya itu ada tuh Mas kayak penggunaan alatnya atau apanya? Ada Mas. Jadi kebanyakan memang hampir bisa dibilang 80% lah pembeli printer saya ini memang masih pemula rata-rata gitu. Jadi nanti tapi kalau saya bilang Masnya kalau misalkan emang udah ada usaha fotokopi segala macam, artinya itu kan udah berkutat dengan printer dan percetakan ya Mas. Jadi nggak awam banget lah gitu. Cuma yang bingung kayak ke masalah kayak sablonnya gitu loh. Iya, kalau untuk teknis sablonnya pasti nanti diajarin Mas. Bisa online, bisa telepon seperti ini, bisa video call juga bisa. Untuk setting-settingnya juga pasti saya bantu gitu. Jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol, nanya-nanya di sana. Masih kita bantu sih sampai sekarang. Kalau misalkan pembeli-pembeli saya dari yang pertama sampai yang terakhir juga masih nanya-nanya, pasti selalu saya bantu sih, insya Allah gitu. Iya Mas. Oke gitu. Paling ada lagi Mas yang mau ditanyain? Monggo. Sementara itu emang aja nih kalau mau Siap. Boleh. Dipikirin aja dulu Mas, jangan buru-buru, banyak-banyakin nonton videonya dulu. Ya kemarin sebenarnya udah nonton cuma kayak kadung searchnya ke ini kamar sablon digital itu. Iya boleh, monggo. Jangan video saya aja, nonton juga yang lain. Iya, kebetulan juga sudah, cuma kayak apa ya? Searchnya gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Apa ya kayak? Iya. Takutnya lah MA lo nggak ada kayak apa ya, kayak nggak ada bimbingannya gitu Mas, terus belakangnya nggak ada ininya, takutnya gitu juga. Iya. Insya Allah ada sih. Dulu saya juga bikin tutorial di YouTube itu karena emang pengalaman saya dulu pertama beli printer itu gitu Mas. Saya belinya itu ke penjual bukan pemakai. Jadi setelah saya beli udah aja dilepas gitu. Waduh. Makanya banyak masalah dulu. Ya wes. Paling nanti saya konfirmasi lagi lah Mas. Ya boleh, santai aja Mas. Ya udah gitu ya Mas. Terima kasih Mas. Yuk sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Salam. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih kalau misalkan ada yang nelpon, bersilaturahmi lah, banyak dari teman-teman di seluruh Indonesia. Kayak tadi Masnya kayaknya di sekitaran Jawa ya, orangnya Jawa Medok ya. Terus ada juga dari Ternate, ada yang dari Irian, ada dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh juga. Kadang-kadang lucu gitu ya ngobrol-ngobrolnya itu, logat-logatnya itu karena harus berbeda-beda gitu. Tapi ya seperti itulah kurang lebih. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau beli printer DTF Jaka, gue selalu lebih enaknya ngobrol. Bahkan biasanya lebih lama dari itu. Gue biasanya selalu ngorek seberapa tahu mereka tentang printer DTF kayak gitu ya. Karena kalau misalkan masih awam banget, gue selalu saranin jangan dulu beli, banyakin nonton referensi aja. Tapi kalau misalkan udah yakin, udah srek, udah mau dibantu, pasti bakal gue bantu gitu. Jadi seperti itu. Nah ini udah mulai menjulang ke bawah, gue bakal potong dulu. Nah seperti ini. Kita akan mulai potong-potong, kita akan mulai powder dan mulai nyalakan ovennya ya buat siap-siap. Ikutin terus video ini ya sampai selesai.
Oke teman-teman, jadi sekali lagi kalau misalkan kalian ada keinginan untuk berinvestasi di bidang sablon digital seperti ini, yang kalian perlukan adalah pengetahuannya. Jadi jangan asal ngelihat dan kelihatannya gampang, kalian langsung ngeluarin modal yang lumayan besar. Jangan banyak-banyak cari referensi dulu, ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerti, nonton-nonton video YouTube. Zaman sekarang itu udah gampang banget ya, nyari apa-apa tuh semuanya udah ada di YouTube. Dan kalaupun nanti kalian udah punya mesinnya, jangan berharap langsung bisa mahir dalam tanda kutip jago, karena pasti ada aja hal-hal yang harus dipelajari pada perjalanannya. Oke, mati lampu dan berhenti semuanya. Mati, AC mati, komputer mati, printer mati, dan dia berhenti. Nggak bisa diapa-apain ini. Oke, ini juga tadi udah panas 155, terpaksa harus ulang lagi nanti. Aduh, mudah-mudahan nggak lama nih, karena biasanya kalau mati lampu lama itu biasanya ada pengumuman, cuma nggak tahu nih, nggak ada pengumuman gini, berarti ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih cepet sih. Jadi harus sabar-sabar ya. Dan kalau mati lampu seperti ini tergantung ya, nanti lama atau sebentar. Ini mungkin kita lihat desainnya udah di print sampai mana, kita potong, baru kita lanjutin berikutnya. Paling desainnya nanti dimodif. Nah kalau misalkan mati lampunya lama, mau nggak mau ini harus di maintenance lagi. Tapi nggak perlu dibersihin wiper blade sama capping station, cukup di cleaning aja satu kali. Nggak perlu disedot juga, cukup di cleaning aja satu kali. Nozzle check bagus, langsung di print lagi. Seperti itu ya. Dek, lihat dong, mati lampu. Iya. Gimana dong? Ya malah iya sih. Oke, ini udah jam 10 kurang 10, artinya udah hampir 1 jam dan ini masih belum nyala. Kayaknya bakal lama sih ini, bisa jadi kalau kayak gini tuh, kalau di sini biasanya sampai siang, nanti mungkin jam 12-an. Mudah-mudahan nggak nyampe sore ya, biar kita minimal sampai ngeprintnya dulu deh, ngeprint dan oven. Jadi besok kita bisa langsung press. Mau nggak mau kayak gitu. Awas ke plek lagi itunya. Enggak guys. Enggak guys. Oke, jam 10 kurang 10 ya. Nanti kita lihat lagi jam berapa nyalanya ya. Oke, udah nyala guys. Jadi tadi jam 10 kurang 10, 15 kemudian udah nyala. Alhamdulillah, tapi lumayan lama juga ya dari awal mati tadi. Kurang lebih 1 jam setengah lah gitu. Jadi ini bakal gua terusin dulu. Oke, jadi kadang ini seperti ini ya. Jadi tadi mati lampu, nah begitu nyala dan gue nyalain printernya, dia otomatis nge-clean. Ini hitungannya udah cleaning berarti. Nanti kita akan coba langsung nozzle check aja. Kalau hasilnya bagus kita lanjutin nge-print. Kalau misalkan kurang bagus kita harus cleaning lagi sekali lagi, gitu ya. Halo, selamat pagi. Jadi ini adalah hari berikutnya. Kita akan melanjutkan produksi yang kemarin untuk ngepres kaos yang 30 piece ini. Ini desainnya udah gua bikin dan ini tiap ukuran beda-beda ukurannya ya. Maksudnya tiap ukuran kaos itu beda-beda juga ukuran lebar sablonnya. Ini untuk yang ML, L, kemudian sampai yang paling besar itu triple XL kalau nggak salah. Oke, terus ada juga yang order satuan. Cuma kita akan fokus untuk bikin yang sablon 30 piece ini aja. Apa dek? Makan apa itu? Ini tapi Coba aku nyobain itu. ini pedes. Padahal enggak dalamnya. Udah masuk. Oke, ini udah dinyalain mesin presnya. Kita tunggu aja ya.
alhamdulillah udah selesai ya semuanya, prosesnya alhamdulillah lancar, dikerjakan dalam waktu 2 hari. Karena hari pertama itu kalau kalian masih ingat itu mati lampu ya, lumayan agak lama, makanya tadinya mau diselesaikan di hari pertama tapi ternyata harus dibesokin mau nggak mau. Dan tadi dibantuin juga sama istri dan anak. Terus abis ini paling gue mau lanjutin untuk produksi satuan, dan alhamdulillah ada orderan rakitan printer DTF Jaka ya. Buat teman-teman yang mau order printer DTF bisa langsung hubungi gue aja melalui website kreasi.id. Di paling atas itu ada nomor WA yang bisa dikontak, kalian bisa langsung aja ngobrol-ngobrol di situ dulu, tanya-tanya dulu di situ boleh. Dan ya udah seperti itu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian gak bosen dan ngikutin terus video-video di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.